Shalom Highcell listener, jumpa lagi dengan saya Jus dalam podcast Highcell episode kedua. Podcast Highcell ini bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, and Spotify. Setiap episode baru akan tayang di setiap hari Sabtu. Tema gereja tahun ini adalah Growing in Community. Di episode 1, Lause Freddy sudah bahas topik Created for Community. Nah, di episode 2 ini kita akan lanjut bahas lebih dalam bagaimana memiliki komunitas yang indah dan mendukung pertumbuhan kita sebagai tubuh Kristus sehingga kita bisa menjadi the beautiful community. Nah, dalam sesi yang kedua ini, GI Freddy Liao akan memaparkan lebih jelas tentang topik Community of Disciples. Yuk kita simak bersama. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita sampai di pertemuan yang kedua, yaitu Community of Disciple. Jika pada pembahasan yang pertama kita itu diingatkan bagaimana setiap kita itu dicipta untuk berkomunitas, sehingga pada pembahasan yang kedua ini sekarang kita diajak untuk merenungkan satu hal, yaitu komunitas yang bagaimana yang harus kita itu jalani jika kita memang dicipta untuk berkomunitas. Lalu apa yang membedakan komunitas Kristen itu dengan komunitas yang lain? Jika kita harus berkomunitas, mengapa harus komunitas Kristen? Sebenarnya jawaban sederhana kita bisa katakan, karena komunitas Kristen itu adalah komunitas para murid Kristus atau pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu komunitas para murid Kristus? Tetap kita bertanya apa yang membedakannya dengan komunitas yang lain. Apa hanya karena statusnya? Karena itu kita perlu melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana saat itu dikatakan Petrus itu berkhotbah, lalu ada ribuan orang, 3.000 orang itu kemudian menjadi percaya. Dan setelah mereka itu menjadi percaya, mereka memberi diri dibaptis. Kemudian diceritakan apa yang dilakukan oleh mereka setelah mereka itu menjadi orang percaya dan dibaptis. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, kata ketakutanlah mereka semua ini menggunakan kata yang bukan ketakutan karena menyeramkan, tetapi lebih ketakutan karena takjub. Yaitu mereka dikatakan ketakutan atau takjub karena rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Lalu dilanjutkan ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, orang yang menjadi percaya ini dikatakan memberi diri mereka untuk melakukan setidaknya 4 hal. Yaitu yang pertama, kita bisa melihat mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bisa dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran didake. Lalu yang kedua, mereka itu bertekun di dalam persekutuan, koinonia, fellowship, partisipasi di dalam persekutuan itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang ketiga adalah memecahkan roti, yang keempat berdoa. Tetapi seorang bernama Rudolf Pess itu mengatakan sebenarnya kelompok 4 ini itu bisa dikategorikan atau disederhanakan lagi hanya menjadi 2 hal yang ditekankan, yaitu pengajaran atau didake dan koinonia. Sedangkan memecah roti dan berdoa itu satu tindakan atau kegiatan yang dilakukan di dalam koinonia tersebut. Tapi tetap saja keempat hal ini berjalan bersama-sama dan kita tidak bisa memisahkan atau menyingkirkan salah satunya tanpa merusak keseluruhan kesatuannya ini. Jadi keempat hal ini kemudian dianggap sebagai 4 penanda komunitas, community yang sejati, community of disciples yang sejati. Karena itu keempat hal ini yang berkaitan dengan didake dan koinonia bisa kita pahami dan sederhanakan menjadi beberapa bagian. 3 bagian.
Dan 3 bagian ini menekankan apa yang membedakan komunitas orang percaya dengan komunitas lain. Ini bedanya. 3 bagian ini menekankan apa itu komunitas orang percaya atau komunitas murid Kristus, community of disciples. Yang pertama, kita bisa katakan sebagai fondasi. Fondasi ini adalah mereka bertekun di dalam ajaran Rasul. Dan fondasi ini, ayat 42 ini, menjadi dasar mereka itu berkomunitas. Mereka bukan disatukan oleh hal lain, bukan disatukan oleh hobi, kesenangan, tetapi disatukan oleh pengajaran sebagai fondasi. Dan ini bukan juga sebagai pengajaran saja, tapi di sini ditekankan pengajaran ini pengajaran para rasul, ajaran rasul. Jadi bukan sekedar pengajaran, melainkan pengajaran rasul. Ini yang menyatukan mereka. Ini bagian pertama, yaitu fondasi yang mereka lakukan di dalam community of disciples, yaitu community ini punya dasar fondasi, yaitu pengajaran rasul. Bukan sekedar pengajaran, yaitu pengajaran yang sesuai dengan warisan iman dari Yesus Kristus yang diwariskan, diajarkan oleh para rasul Yesus Kristus. Ini bagian yang pertama. Lalu bagian kedua yang menandai adalah setelah dasarnya, yaitu fondasinya, pengajaran para rasul, di situ dilakukan ekspresi, yaitu persekutuan. Dan ekspresi ini dikatakan di dalam ayat 42, mereka bertekun di dalam persekutuan. Ini ekspresinya. Mereka itu mengekspresikan apa setelah didasari oleh pengajaran, yaitu mereka melakukan ekspresi bersekutu satu dengan yang lain. Dan di situ mereka dikatakan memecah roti dan berdoa. Mereka bersekutu bukan sekedar kumpul, perkumpulan, membangun klub ini, klub itu, tapi mereka bersekutu untuk saling berbagi hidup dan saling mendoakan. Ini yang dilakukan. Ini sebagai ekspresi yang diwujudkan dari fondasi pengajaran Rasul. Jadi memecah roti dan makan bersama, ini memang mengacu pada sebuah bentuk disiplin dan gaya hidup yang dilakukan dengan gembira dan tulus hati. Sehingga meskipun mereka tuh saat itu dikelilingi banyak sekali bahaya, mereka tetap melakukan ini, mendisiplin diri untuk terus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu dikatakan, mereka memecah roti, makan bersama, dan berdoa. Nah, ini yang dilakukan mereka di dalam fondasi pengajaran Rasul. Mereka mengekspresikan persekutuan. Dan persekutuan ini adalah persekutuan yang saling berbagi hidup dan saling mendoakan meskipun banyak tantangan. Mereka membagi hidup dan saling mendoakan dengan sukacita. Karena itu yang ketiga, bagian ketiga, kemudian dituliskan di dalam ayat 47, ini sebuah konfirmasi dari Tuhan. Nah, setiap persekutuan, perkumpulan, itu bukan hanya dilakukan dengan satu kegiatan tertentu dan satu fondasi tertentu, dasar yang menyatukan, lalu kegiatan yang diwujudkan, tapi selalu ada konfirmasi sebagai buahnya. Nah, konfirmasi ini merupakan buah dari kehidupan umat percaya yang sejati saat itu. Dan hal ini merupakan konfirmasi juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat percaya yang bertumbuh dan berbuah. Dikatakan ada 3 konfirmasi lagi di dalam bagian ini. Berkaitan dengan diri sendiri, dikatakan mereka tuh memiliki hati bersyukur kepada Tuhan. Mereka senantiasa memuji Allah. Ini diri sendiri. Di dalam community of disciples, apakah konfirmasi ini terjadi? Diri sendiri, kita ini mau punya banyak masalah, tetap kita tuh senantiasa memuji Allah. Lalu berkaitan dengan orang lain, kalau tadi diri sendiri, sekarang konfirmasi berkaitan dengan orang lain, dikatakan mereka disukai semua orang. Ini aneh sekali karena saat itu orang Kristen itu dibenci, bahkan dianiaya, disiksa, dan dibunuh. Tapi kenapa dikatakan disukai semua orang? Berarti dengan kata lain ketika mereka melakukan community of disciples ini dengan setia, dengan fondasi pengajaran, selalu berbagi hidup dengan sukacita dan saling mendoakan. Di situ orang lain yang membenci mereka pun jadi bungkam dan tidak lagi punya alasan kenapa saya membenci community ini, community of disciples ini. Berkaitan dengan orang lain. Lalu yang ketiga berkaitan dengan Tuhan, yaitu dikatakan Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Nah, jumlah community ini bukan kita yang mencari berdasarkan rayuan kita, berdasarkan hobi yang sama, tapi Tuhan yang menambahkan. Jadi ketika kita melakukan ini dengan setia,
Kita dipanggil untuk berkomunitas. Dan berkomunitas dengan cara seperti ini, yaitu fondasi Alkitab, fondasi pengajaran para rasul yang benar, fondasi Alkitab yang kokoh, dan ekspresi berbagi hidup saling mendoakan. Di situ Tuhan yang akan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Jadi dimulai dari pengajaran para rasul yang merupakan jiwa dari gereja. Bukan sekedar pengajaran, namun ditekankan pengajaran para rasul. Lalu sampai berwujud kepada ekspresi. Mereka bersekutu, saling mendoakan dan saling berbagi hidup. Dan di situ ada konfirmasi buah yang kemudian diberikan. Berkaitan dengan diri sendiri, mereka bersyukur senantiasa. Berkaitan dengan orang lain itu menyukai. Dan juga berkaitan dengan Tuhan. Tuhan menambah jumlah. Kalau orang lain itu nyaman dengan komunitas kita, gak mungkin jumlah itu tidak bertambah. Karena itu Tuhan akan menambahkan jumlah kalau kita itu lakukan ini dengan setia. Nah, seorang bernama N.T. Wright itu mengatakan, jika tidak ada perhatian yang diberikan kepada pengajaran dan pembelajaran Kristen yang berlangsung terus-menerus seumur hidup dengan konsisten, maka orang akan dengan cepat itu kembali kepada cara pandang atau cara berpikir budaya di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya pemikiran mereka itu akan kembali dibentuk oleh tekanan sosial manapun yang paling meyakinkan bagi mereka. Sedangkan Yesus akan ditempatkan pada suatu tempat di sekitarnya, di pinggir, dan kemudian akan menjadi suatu pengaruh atau kenangan yang lama-lama akan memudar. Nah, ini kata N.T. Wright. Pengajaran itu penting sebagai fondasi. Persekutuan itu penting untuk kita saling berbagi dan mendoakan. Dan Tuhan yang akan memberikan konfirmasi berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan itu sendiri. Jadi community of disciples itu harus dimulai dan dilandaskan oleh pengajaran. Barulah sebagai buah dan ekspresi dari pengajaran tersebut adalah koinonia. Pengajaran juga sebagai pengikat dan penyatu sebuah komunitas. Dan sebagai pembuka jalan untuk kita itu bisa saling berbagi satu dengan yang lain, memecah roti, bahkan berdoa untuk saling memperkuat komunitas kita. Jadi koinonia ini istilah yang memang digunakan oleh Paulus baik dalam Roma, 2 Korintus. Ini untuk mengacu bukan hanya persekutuan, tapi juga termasuk partisipasi, kontribusi untuk saling berbagi kepada sesama. Dan biasa ini mengacu memang pada kegiatan sosial. Jadi koinonia yang ditekankan di Alkitab itu seperti ini. Jadi koinonia di sini pun juga sama. Dapat diartikan bukan sekedar komunitas, melainkan juga sebagai kontribusi partisipasi untuk kita saling berbagi, sharing in common, mutual support, satu dengan yang lain, saling berbagi hidup, memecah roti, dan saling berdoa. Ini ekspresinya. Dan ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa ada pengajaran yang setia yang terus kita itu tegakkan. Sehingga terjemahan koinonia sebagai persekutuan itu seharusnya dimengerti sebagai kegiatan yang dapat mengakibatkan persekutuan, di mana akan melibatkan bukan sekedar berbagi kegiatan rohani, berdoa, melainkan juga hal-hal yang pada umumnya bersifat fisik sekalipun, makan, dan lain sebagainya. Kita berbagi hidup, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Mari kita bayangkan jika ada komunitas seperti itu. Betapa indahnya, bukan? Komunitas yang sangat indah. Koinonia, seharusnya kita itu bisa saling mengalami, terlibat, dan berpartisipasi. Berbagi hidup, bukan cuma rohani, tapi semua aspek. Kita berbagi hidup, kita melihat teman yang kelaparan, kita bisa berbagi makanan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, melihat teman kedinginan, kita bisa berikan mungkin jaket kita, dan lain sebagainya. Komunitas yang peka, itu community of disciple. Komunitas yang diarahkan, digerakkan dengan dasar pengajaran Rasul, dan berekspresi saling berbagi dan saling mendoakan. Dan disitulah komunitas ini, dari kita semakin senantiasa bersyukur kepada Tuhan, apapun kondisi hidup kita. Dan orang lain itu kemudian bisa melihat, tertarik dengan komunitas kita. Dan disitulah Tuhan akan menambah jumlah komunitas kita, jemaat di gereja kita. Itu community of disciples. Pertanyaannya, maukah kita itu terlibat dalam komunitas yang seperti dengan demikian, dengan dilandaskan oleh pengajaran Rasul?
dengan terus diwarnai dengan saling berbagi hidup dan mendoakan. Dan disitulah Tuhan akan berkenan kepada community of disciples kita. Tuhan memberkati. Terima kasih GI Freddy Liao atas penjelasannya. Bagaimana dengan penjelasan GI Freddy Liao tadi? Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas atau mau ditanyakan, bisa ya kirim pertanyaan ke bit.ly/highcellquestion. Linknya ada di description masing-masing channel, baik itu IG, Spotify, dan YouTube. Pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dikumpulkan lebih dulu, nanti akan dibahas di episode keempat tayangan podcast Highcell. So, stay tune ya. Podcast Highcell ini bisa kamu dengar melalui channel YouTube, Instagram, dan Spotify. Episode baru akan tayang setiap hari Sabtu. Thank you for listening. Sampai ketemu di episode Highcell berikutnya.